supporter Persija atau di Jackmania itu mengawal kepulangan tim Persib. Oh iya, saya supporter di Turki itu fanatiknya kayak gimana kan? Benar. Stadion berisi koreo, wah keren banget lah pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Loba Bola. Kali ini kita bakal ngebahas soal rivalitas antara sepak bola. Rivalitas tentunya kalau misalkan kita membahas tentang sepak bola, mau itu lokal atau luar negeri, tentunya bakal ada supporter ya. Nah, supporter itu tidak jauh memiliki rivalitas, mau itu supporter ataupun klub itu sendiri. Benar. Oke, jadi klub mana aja sih yang punya rivalitas yang paling panas di dunia? Oke, paling panas di dunia. Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia. Here we go. Untuk rivalitas yang pertama, satu, Real Madrid versus Barcelona. Itu udah pasti. Untuk Real Madrid dan Barcelona ini terjadi sekitar tahun 1929. Nah, 29. Itu pertemuan pertama kalau nggak salah. Pertemuan pertama. Nah, waktu itu mainnya bukan di Camp Nou tapi di kandang Barca, cuman bukan di Camp Nou. Ya, lupa lagi namanya. Lupa lagi sih namanya. Pokoknya ya tentunya di pertandingan itu saling beradu gengsi lah ya. Ada konflik soal Catalunya. Jadi yang Madrid kan tim yang merajai di Liga Spanyol. Ya. Jadi Barca itu yang mendobrak kejayaan Madrid. Ditambah juga konflik soal ya Catalunya itu. Catalunya yang ingin memisahkan dari Spanyol. Nah, itu juga bisa jadi bumbu. Ya, bumbu pertikaian lah ya. Dan di zaman sekarang itu udah pasti rivalitas kalau ngomongin soal El Clasico ya pasti Madrid sama Barca gitu lah ya. Itu kalau misalkan di Eropa tuh di Spanyol ya guys. Nah, tadi kan di Eropa tuh di bagian Spanyol ya. Sekarang masih di Eropa, cuman bisa dikatakan Eropa Asia lah ya. Karena Turki. Turki. Nah, derby Turki. Eropa Selatan. Nah, tepatnya Fenerbahce versus Galatasaray. Kalian tahu sendiri kan, kalau misalkan supporter di Turki itu fanatiknya kayak gimana kan? Stadion berisi koreo, wah keren banget lah pokoknya. Tapi di balik itu semua guys, supporter Turki itu terkenal dengan vandalisme, rasismenya. Bahkan beberapa pemain berkulit hitam itu sering dapat rasis dari supporter ya. Nah, makanya itu bisa dikatakan sebagai derby maksudnya itu ya? Derby terpanas, salah satu. Derby terpanas salah satu. Dan ada fakta menarik lainnya juga. Apa tuh? Jadi pernah waktu Manchester United tandang ke Turki, ke Galatasaray, itu emang supporternya gokil kan? Gary Neville juga sempat berbicara soal supporter Turki. Stadion tuh udah kayak neraka bagi Manchester United karena emang antusias saking gilanya supporter Turki. Nah, oke, selanjutnya yang paling panas kalau menurut orang ya. Kenapa tuh? Itu ada di pertandingan klasik Argentina antara Boca Junior versus River Plate. Ya. Nah, jadi ini tuh supporter yang mengambil ideologi Barabravas. Barabravas apa tuh? Barabravas itu adalah salah satu ideologi soal supporter. Nah, pertandingan ini yang menjadi pemicunya karena ini derby sekota. Derby satu kota yang dimana River Plate sama Boca Junior ini adu gengsinya tajam, adu gengsinya gila banget gitu kan. Dan bahkan pertandingan ini pun sampai si supporternya tuh sampai ngelempar bis pemainnya. Terus kalau misalkan tandang atau kandang itu kayak punya gengsi kalau nembus ke kandangnya lawan. Oh, jadi misalkan Boca Junior lagi tandang atau away ke kandang mana? River Plate. Jadi kalau misalkan sampai masuk tuh bisa masuk. Jadi sebuah daerah kebanggaan, bener. Sampai gimana? Itu si supporternya itu saling bunuh-bunuhan. Jadi emang gila banget lah pokoknya. Nggak bisa ditiru, tapi kalau untuk soal El Clasico atau derby, yaitu River Plate sama Boca Junior yang paling panas kalau menurut orang. Oke, selanjutnya tadi dibahas supporter ataupun derby-derby yang panas di luar negeri. Kali ini kita akan menyebutkan salah satu derby panas
lokal, yaitu ya kita sudah tidak asing lagi, Persib versus Persija. Pasti. Ya seperti kalian tahu sendiri sebagai orang Indonesia ya, derby ini sangat panas sekali. Saya tidak akan istilahnya lebih gak banyak komen. Nah, gak banyak komen soal karena ini karena ini sensitif banget. Yang jelas ini tuh adalah laga yang terkenal dengan derby panasnya di Indonesia, bahkan bisa dikatakan di Asia juga ya. Jadi El Clasico-nya Indonesia itu udah masuk dalam daftar pertandingan terpanas di Asia. Bahkan dari sekelas tingkat dunia pun ini udah jadi pertandingan yang menarik gitu. Saling pokoknya ya gitulah pokoknya ya. Ya tapi disclaimer dulu nih. Nah, jadi untuk zaman sekarang perseteruan antar supporter itu udah di lapangan aja. Di lapangan aja. Jadi banyak juga koordinasi antar supporter yang udah pada saling respect. Baiknya ya maksudnya tuh baiknya zaman sekarang, maksudnya tuh hari ini atau sampai saat ini kerennya di Indonesia, dan ya salut lah ya. Jadi petinggi-petinggi dari para supporter tuh udah menurunkan egonya masing-masing. Terima kasih kepada pokoknya para petinggi-petinggi, pengurus-pengurus lah ya. Meskipun itu adalah sebuah partai yang bisa dibilang menarik di Asia, cuman ya udah di lapangan aja. Ya, di luar ya udah kita sama-sama. Ya udah jadi gitu gitu. Dan fakta menarik lainnya juga, Bor. Gimana? Di beberapa pertandingan terakhir itu ketika Persib dijamu oleh Persija di Bekasi, itu supporter Persija atau di Jackmania itu mengawal kepulangan tim Persib. Oh iya, saya sempet tuh lihat videonya. Ada. Itu udah rame kan? Dan juga ada petinggi dari The Jackmania, yaitu yang suka dikenal Abi Irland. Itu udah pada nongkrong di Bandung, di Saparua sama petinggi-petinggi Bobotoh. Abi Irland itu bukannya dia sempat ngomong di orang Bandung ya? Nah, itu juga. Jadi dulu tuh dia sempat jadi Bobotoh juga tahun 90-an. Gitu. Pokoknya udah enak banget lah, pokoknya udah saling respect. Perseteruan atau rivalitas harus tetap ada. Dan tentunya kalau misalkan itu nggak ada, nggak akan asik dong, nggak akan rame dong. Cuman kalau untuk di luar ya udahlah, yang melebihi batas, skip dulu. Nah, selanjutnya ada derby dari Skotlandia, yaitu Rangers versus Celtic. Yang menariknya dari pertandingan ini adalah bukan hanya sekedar sepak bola, Bor, yang jadi perseteruannya. Terus apa dong? Bahkan ke ideologi politik masuk sampai ke agama. Jadi seakan-akan di Skotlandia tuh dibagi dua, agama tertentu, sama ideologi politik tertentu. Jadi udah pecah banget. Jadi tapi udah ngerembet kemana-mana. Padahal kan maksudnya tuh olahraga doang, intinya gitu. Padahal tagline dari sepak bola itu kan pemersatu sebagai hiburan. Cuman ini udah ngerembet kemana-mana, tapi gak tau lah. Mungkin kalian ada yang lebih tahu soal derby ini. Yang jelas pertandingannya seru banget. Mungkin kalau misalkan dari kita berdua ada yang salah atau ada yang kurang, bisa dikoreksi. Atau ditambahin di kolom komentar. Itu komentar kayak gitu. Ya siapa tuh kan ada fans Celtic. Bener, yang lebih tahu. Kayak gitu. Kita hanya membahas sedikit saja soalnya. Ngopi dulu, Bo. Jadi sekarang ini lagi di mana, Le? Ini lagi di Cikole, di tempatnya tuh apa, Bor? Pak 16 Kadaka Paintball. Wah, ini mah rindang banget, dikelilingi sama pohon pinus. Dikelilingi sama pohon pinus. Terus ini bisa duduk pinsen. Lantainya kerikil gini. Ini mah udah benji banget pokoknya. Ditambahkan udaranya dingin gitu kan, sambil ngopi. Bener. Oke, selanjutnya ada derby dari Itali, Bor. Nah, yang pasti udah kalian tahu, derby della Madonia. Antara Inter Milan versus AC Milan. Jadi kayak gimana nih awal mula? Nah, jadi awalnya itu, AC Milan mengadopsi atau berideologi bahwa AC Milan itu diisi oleh pemain-pemain lokal Milan aja. Atau supporternya juga, penggemarnya ya untuk Milan aja gitu. Nah, ada pergerakan, Bor, dari beberapa pihak untuk merumuskan atau membuat Inter Milan. Jadi supaya sepak bola tuh buat siapa aja gitu kan. Dan buat dari mana saja. Gitu kan.
Terus dibuatlah Inter Milan. Di situ awal mula klub dari Milan menerima pemain dari luar Milan, terus digemari oleh di luar Milan gitu. Ya makanya disebut Inter Milan atau Internazionale. Nah, nah, mungkin ada beberapa orang atau segelintir orang yang tidak setuju, maka dibuatlah Inter Milan. Karena dari Inter Milan ini tuh ya sepak bola boleh untuk siapapun dan untuk dari manapun gitu lah. Kayak mungkin itulah awal mula adanya perseteruan soal derby ini. Nah, fakta menarik lainnya juga, Bor. Gimana tuh? Jadi, kalau di derby-derby lain, setiap klub punya stadion masing-masing. Ya. Cuman kalau di Italia itu ada satu stadion untuk 2 klub dan 2 nama. 2 nama. Apa tuh kira-kira lah? Jadi ada San Siro sama Giuseppe Meazza, tapi dalam satu stadion. Satu stadion, berarti sama dong. Yaitu AC Milan sama Inter Milan. Aing nih ya, pas masih kecil kan suka main PS nih sama anak-anak. Terus pilih stadion. Oh ini stadion Inter Milan. Oh ini stadion AC Milan kan San Siro sama Giuseppe Meazza. Tapi pas dilihatnya kok sama aja gitu kan? Benar. Jadi ya bayangin aja guys, satu stadion tapi di dalam stadion di dalam stadion itu ada 2 lorong yang berbeda. Jadi di 2 klub gitu ya. Lorong AC Milan warna merah, Inter Milan warna biru. Nah, keren juga ya, bisa kayak gitu. Jadi penasaran kayak gini loh, kalau misalkan di Indonesia kan kita kalau misalkan cari alamat ya, pakai Google Maps atau apapun itulah. Terus kalau misalkan di Maps-nya kita mau ke Giuseppe Meazza nih, ternyata itu San Siro. Tuh, gimana loh? Tapi kayaknya ada 2 nama ya? Kayaknya. 2 titik. 2 titik kayaknya. Tapi kalian mungkin ada yang udah pernah ke sana gitu bisa kan? Jadi ada yang lebih tahu juga, bisa dikoreksi. Oke, jadi segitu dulu pembahasan kita kali ini. Koreksi jika kita salah ya, Bor. Ya, karena mohon maaf guys, karena kita juga hanya orang awam, tidak mengetahui banyak hal maksudnya. Jadi ya mohon dimaklumi lah ya, karena kita juga kan sama-sama belajar. Sama-sama kita lagi ngebahas soal derby. Kalau kalian lebih tahu, coba tulis di kolom komentar. Pokoknya support terus channel ini, channel baru ini, supaya terus banyak perkembangan yang menarik ke depannya. Ya, segitu dulu konten kita kali ini. Kita ketemu di konten selanjutnya.